Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai uji lanjut pasca analisis keragaman, khususnya metode kontras ortogonal. Nah, bersama saya Riwi Diah Pangesti. Nanti akan ada studi kasus untuk menyelesaikan kontras ortogonal ini, yaitu studi kasusnya adalah penelitian tentang jenis fungisida dalam menanggulangi daya kecambah tanaman jagung. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu atau mereview kembali apa yang udah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, uji lanjut pasca analisis keragaman ini pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbandingan berpasangan dan yang kedua adalah perbandingan kelompok. Kalau kemarin kita udah membahas mengenai perbandingan berpasangan, hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan kelompok, khususnya adalah kontras ortogonal untuk perlakuan yang kualitatif. Ingat ya, perlakuannya kualitatif. Contoh perlakuan kualitatif ini misalnya adalah varietas jagung, kemudian juga jenis pupuk, dan lain sebagainya. Oke, kontras ortogonal ini khusus untuk perlakuan yang kualitatif. Kita lanjutkan kembali. Kenapa disebut dengan perbandingan kelompok? Pertama, itu kita akan membandingkan antar kelompok perlakuan. Jadi bukan antar perlakuan ya, tetapi yang akan kita bandingkan adalah kelompok perlakuan. Itu nah, misal percobaan dengan 8 level perlakuan. Katakanlah perlakuannya itu namanya perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C sampai perlakuan H. Ini ada 8 perlakuan. Maka kemungkinan membandingkan yang dilakukan adalah misalnya yang pertama, membandingkan antar kelompok AB dengan C, D, E, F, G, H. Jadi kita akan membandingkan kelompok perlakuan. Kelompok pertama isinya adalah perlakuan A dan perlakuan B. Kelompok kedua isinya adalah perlakuan C, D, E, F, G, dan H. Nah, itulah disebut sebagai perbandingan kelompok, bukan perbandingan berpasangan. Yang kedua, misalnya kita akan membandingkan antar kelompok A, B, C, D dengan E, F, G, H. Jadi yang akan kita bandingkan adalah kelompok yang isinya 4 perlakuan ini dengan 4 perlakuan lainnya, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masih membahas mengenai kontras ortogonal. Kenapa kita menggunakan kontras ortogonal? Jadi syaratnya kita bisa menggunakan kontras ortogonal yang pertama adalah apabila kesimpulan pada uji ANOVA yang sebelumnya kita lakukan atau uji F itu hasilnya adalah signifikan. Artinya kalau signifikan itu H0-nya ditolak atau terdapat perbedaan antar rata-rata perlakuan. Nah, jadi sebelum menggunakan kontras ortogonal, terlebih dahulu kita lakukan uji menggunakan uji ANOVA. Jika hasil uji ANOVA-nya ini nanti signifikan, maka kita bisa lanjutkan dengan post hoc test atau uji lanjut pasca analisis keragaman, namanya adalah kontras ortogonal. Kemudian yang kedua, digunakan untuk membandingkan kelompok antar perlakuan dan dalam kelompok perlakuan yang taraf perlakuannya itu adalah kualitatif. Jadi hanya bisa digunakan ketika perlakuannya itu adalah kualitatif. Nah, ini tadi sudah saya contohkan ya. Contoh taraf perlakuan kualitatif itu misalnya yang pertama adalah varietas jagung, jenis pupuk, jenis fungisida, dan lain sebagainya. Kemudian kalau contoh dari taraf perlakuan kuantitatif, ini misalnya adalah suhu. Jadi suhu itu kan ada 0 derajat, 30 derajat, dan lain sebagainya. Kemudian temperatur ini juga kuantitatif. Dan dosis pupuk ini juga kuantitatif. Baik, kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada sebuah penelitian tentang jenis fungisida dalam menanggulangi serangan penyakit jamur Diplodia spp, ini nama jamur dalam bahasa latinnya, terhadap daya kecambah jagung. Jadi ada 8 perlakuan A, B, C hingga H. Kemudian A itu kita kelompokkan menjadi kelompok kontrol atau pemberian fungisida. Kemudian B dan C ini pemberian fungisida tapi berbahan aktif senyawa merkuri. Kemudian yang DE ini adalah fungisida yang berbahan aktif senyawa non-merkuri tipe 1. Yang F itu adalah fungisida berbahan aktif senyawa non-merkuri tipe 2. Dan GH ini adalah fungisida berbahan aktif senyawa non-merkuri tipe 3. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Nah, biasanya pertanyaan
Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertama, apakah terdapat perbedaan antara perlakuan kontrol dan pemberian fungisida? Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan antara fungisida berbahan aktif merkuri dengan non-merkuri? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan di dalam fungisida berbahan aktif merkuri? Nah, kalau di dalam fungisida berbahan aktif merkuri, kita lihat dulu nih, berbahan aktif merkuri tadi yang perlakuan B dan C. Jadi maksud dari pertanyaan penelitian ketiga tadi itu adalah apakah terdapat perbedaan perlakuan B dan perlakuan C. Dengan kata lain, apakah terdapat perbedaan di dalam fungisida berbahan aktif merkuri. Nah, kemudian pertanyaan penelitian keempat, apakah terdapat perbedaan antara fungisida berbahan aktif non-merkuri tipe 1 dengan tipe lainnya? Yang lima, apakah terdapat perbedaan antara fungisida berbahan aktif non-merkuri dalam tipe 1? Berarti yang tipe 1 aja, tadi ada 2 kalau nggak salah ya perlakuannya. Nah, itu yang dibedakan. Kemudian yang keenam, apakah terdapat perbedaan antara fungisida berbahan aktif non-merkuri tipe 2 dan tipe 3? Kemudian yang ketujuh, apakah terdapat perbedaan di dalam fungisida berbahan aktif non-merkuri tipe 3? Nah, ini biasanya pertanyaan penelitian. Nah, dari pertanyaan penelitian tadi, ini perlu dilakukan uji perbandingan kelompok perlakuan. Nah, tadi kan ada 8 perlakuan, jadi nanti akan ada 8-1 atau 7 kemungkinan perbandingan, seperti yang sudah kita sebutkan tadi di pertanyaan penelitian. Nah, misalkan saja yang pertama itu kita sebut sebagai komponen pertama, itu adalah membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok yang diberi fungisida. Jadi kelompok kontrolnya tadi adalah A, kelompok yang diberikan fungisida itu ada B, C, D, E, F, G, H tanpa membedakan fungisida berbahan aktif merkuri atau non-merkuri gitu ya. Jadi komponen 1 itu kita akan membandingkan perlakuan kontrol dengan perlakuan yang diberi fungisida. Kemudian komponen 2, kita akan membandingkan ini BC. BC itu adalah kelompok fungisida yang berbahan aktif merkuri. Kemudian yang DEFGH ini fungisida berbahan aktif non-merkuri tanpa membedakan tipe 1 dan tipe 2 serta tipe 3-nya. Kemudian komponen ketiga ini perlakuan B dengan perlakuan C. Berarti ini ada yang di dalam fungisida berbahan aktif merkuri. Kemudian komponen 4 ini DE dengan FGH itu adalah tipe 1 dengan tipe lainnya. Komponen 5 adalah DE, berarti di dalam tipe 1. Kemudian komponen 6 itu F dengan GH. F itu adalah tipe 2, GH tipe 3. Kemudian komponen ketujuh itu membandingkan di dalam kelompok fungisida berbahan aktif non-merkuri yang tipe 3 gitu. Jadi ini kalau disimbolkan. Jadi ada 7 komponen ini berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang tadi kita sebutkan. Oke, jadi selanjutnya ini misalkan kita punya data hasil pengamatannya. Jadi ada jenis fungisidanya nih, ada 8, A, B, C, D, sampai H. Kemudian ini ulangannya atau boleh disebut juga sebagai kelompok kalau dia menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke kontras ortogonal, teman-teman harus sudah tahu dulu konsep dari pengujian ANOVA, baik itu dari rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah uji lanjutnya gitu. Jadi nggak bisa langsung ke sini tanpa mendengarkan penjelasan mengenai uji ANOVA-nya. Oke, baik kita kembali lagi ke data hasil pengamatan ini. Ini tadi kasusnya adalah daya kecambah jagung yang tidak diberi fungisida sama sekali atau perlakuan kontrol. Pada ulangan 1 itu ada 8 kecambah gitu. Yang ulangan 2 juga 8, ulangan 3 9 dan seterusnya sampai ulangan ke-6 ini ada 5 ya. Kemudian yang fungisida B. Fungisida B itu tadi adalah yang berbahan
aktif non-merkuri. Berbahan aktif merkuri ya, B dan C. Nah, ini daya kecambahnya pada ulangan 1 ada 16, pada ulangan kedua 19, dan seterusnya. Nah, begitulah seterusnya, ini jenis fungisidanya ya. Nah, ini daya kecambahnya. Ada 16 tanaman yang muncul kecambahnya atau yang tumbuh kecambahnya, itu maksudnya. Nah, ini ada jumlahnya, ini ada rata-ratanya tiap perlakuan. Oke, datanya kita punya seperti ini. Nah, selesai kita memperoleh data, langkah selanjutnya seharusnya kita adalah menghitung ANOVA-nya. Nah, tapi sebelumnya tabel ANOVA-nya ini sudah kita hitung. Kalau belum bisa lihat kembali video yang lain itu tentang perhitungan tabel ANOVA khususnya untuk yang rancangan acak kelompok. Nah, ini sumber keragamannya ada ulangan, perlakuan, galat, dan total. Kita perlu melihat F hitungnya, dia signifikan atau tidak. Karena jika F hitungnya tidak signifikan, maka kita tidak bisa menggunakan kontras ortogonal untuk melanjutkan ujinya. Gitu. Jadi, signifikan atau tidaknya ini dilihat dari perbandingan F hitung dengan F tabelnya. Jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa sumber keragaman yang dimaksud itu adalah signifikan atau berpengaruh nyata. Kita lihat yang perlakuan. Perlakuan itu adalah pemberian fungisida. Nah, pemberian fungisida itu memiliki pengaruh atau memiliki perbedaan nggak antar fungisida A, fungisida B, fungisida C, dan seterusnya. Kita lihat dulu nilai F hitungnya adalah 29,94. Ini lebih besar dari nilai F tabelnya yang hanya 2,29. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa perlakuan atau pemberian fungisida memberikan perbedaan daya kecambah jagung seperti itu. Nah, kalau uji ANOVA-nya signifikan, maka langkah selanjutnya kita bisa menghitung kontras ortogonalnya atau membedakan perlakuan mana yang berbeda A dengan yang lainnya atau yang seperti 7 komponen tadi ya yang ingin kita bedakan. Nah, kemudian ini adalah perbandingan antar kelompok perlakuan dilakukan dengan menyusun koefisien ortogonal dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi sebelum kita melanjutkan perhitungan kontras ortogonal, langkah awalnya adalah menyusun koefisien kontras ortogonalnya dulu. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang bisa digunakan untuk menyusun koefisien ortogonalnya. Yang pertama, jumlah koefisien itu selalu sama dengan 0 antar perlakuan atau kelompok perlakuan yang dibandingkan. Jadi misalnya kita akan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok yang diberi fungisida. Maka hasilnya itu harus 0 nanti koefisiennya. Misalnya yang kontrol itu kita misalkan 7, maka yang selain kontrol yang diberi fungisida itu min 1 masing-masing. Min 1, min 1, min 1, dan seterusnya. Nanti akan ada contohnya ya. Nah, ini kita lihat dulu syarat-syarat sebagai berikut ini yang harus kita pahami. Kemudian syarat yang kedua, koefisien perlakuan itu bersifat bebas atau ortogonal dengan pembandingnya. Artinya nggak boleh sama gitu. Jadi dia saling bebas. Yang ketiga, pilih angka kecil untuk memudahkan perhitungan gitu. Misalkan nanti deh kita coba. Oke, nah sebelumnya untuk melakukan di kontras ortogonal, kita susun dulu tabel seperti ini agar memudahkan perhitungan. Jadi ada sumber keragaman, ini isinya ada ulangan, perlakuan, itu tadi kita bagi menjadi 7 komponen ya, kita buat saja komponen 1, komponen 2, dan seterusnya. Tapi kita perlu ingat komponen 1 tadi adalah apa gitu. Komponen 1 adalah membandingkan A dengan perlakuan yang lainnya, di mana A itu adalah perlakuan kontrol, sementara perlakuan B, C, D, E, F, G, H itu adalah perlakuan yang diberi fungisida. Jadi komponen 1 itu kita membandingkan perlakuan kontrol dengan perlakuan yang diberi fungisida. Kemudian komponen kedua juga kita harus ingat tadi definisinya apa dan seterusnya. Kemudian ada sumber keragamannya, ada galat dan ada total. Kemudian di sini juga kolom kedua ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Nah, nanti kita akan melihat F hitungnya yang kemudian kita bandingkan dengan F tabel pada taraf 5%. Nah, untuk derajat bebas ulangan,
Itu rumusnya kemarin ya, udah kita bahas juga, yaitu banyaknya ulangan dikurang satu. Kalau derajat bebas perlakuan, banyaknya perlakuan dikurang satu. Berarti perlakuannya ada 8 dikurang satu, sehingga nanti derajat bebasnya ada 7. Nah, untuk masing-masing komponen itu derajat bebasnya satu. Karena kan dibandingkan dua VS tadi itu ya, A dengan B, C, D, F, G, sehingga 2 dikurang 1 itu 1. Sehingga derajat bebas untuk setiap komponen itu nanti sama dengan 1. Kalau derajat bebas galat, nanti kita tinggal menghitung derajat bebas total dikurang dengan derajat bebas ulangan, dikurang dengan derajat bebas perlakuan. Kalau derajat bebas total, ini jumlah seluruh data dikurang 1. Nah, jumlah kuadratnya nanti bisa kita hitung melalui rumus berikut. Nanti kita lihat rumusnya ya. Nah, sekarang kita menentukan dulu koefisien kontras ortogonal untuk setiap komponennya. Nah, jadi tabel yang tadi itu saya pecah menjadi komponen aja. Jadi yang ulangan, perlakuan tadi nggak saya masukkan, tetapi saya hanya masukkan komponennya saja. Jadi komponen 1 sampai komponen 7. Kemudian ini adalah perlakuannya. Perlakuan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, komponen 1 kita tadi akan membandingkan antara perlakuan A dengan perlakuan B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita akan menentukan koefisien-koefisien di sini nanti yang kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0. Nah, misalnya yang pertama, kita buat koefisien untuk A, ini ya, koefisien kontras ortogonal untuk komponen yang pertama. Jadi komponen pertama adalah membandingkan A dengan B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang pertama, karena ini B, C, D, E, F, G ini ada 7, maka yang A itu kita buat min 7. Kemudian yang lainnya 1. Sehingga saat kita jumlahkan min 7 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya itu hasilnya nanti sama dengan 0. Nah, sebenarnya nggak harus di sini min 7, tapi boleh aja di sini 7, kemudian yang satunya ini negatif gitu ya, boleh kebalikannya boleh. Yang penting kalau dijumlahkan itu nanti sama dengan 0. Dan juga nggak cuman satu koefisien ini aja yang bisa kita bentuk ya. Kita juga bisa membentuk misalnya A ini adalah 1, kemudian B-nya sepertujuh, C-nya sepertujuh, D sepertujuh, dan seterusnya ini sepertujuh. Jadi sepertujuh nanti kalau dikali 7 kali, sampai 7 kali kan ini dari B sampai H, itu kan hasilnya juga 1. Sehingga di sini tadi adalah min 1 ditambah 1 sama dengan 0 juga. Gitu. Jadi nggak harus terpaku oleh koefisien kontras yang semacam ini saja. Bisa yang lainnya juga. Nah, kemudian kita hitung juga jumlah dari kontras kuadratnya atau koefisien kontras kuadratnya. Jadi 7 ini dikuadratkan, ditambah dengan 1 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, dan seterusnya. Nanti hasilnya adalah 56. Oke, ini adalah koefisien kontras ortogonal untuk komponen yang pertama. Kita lihat juga kontras ortogonal untuk komponen yang kedua. Di komponen kedua, kita akan membandingkan BC dengan DEFGH atau yang diberi fungisida berbahan aktif merkuri dengan fungisida berbahan aktif non-merkuri. Nah, A, karena kita tidak membandingkan A, maka koefisiennya langsung saja kita buat 0. Nah, terus ini ada BC dengan DEFGH. Jadi, gimana caranya supaya ketika ini dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Nah, ini kan min 5 ditambah min 5, 10. Min 10 maksudnya. Min 10 ditambah 2 min 8, ditambah 2 min 6, ditambah 2 min 4, ditambah 2 min 2, ditambah 2, 0. Gitu ya. Nah, pokoknya kita cari koefisien sedemikian sehingga saat kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita cari jumlah kuadratnya dari koefisien kontras ini. Oke, ini untuk komponen kedua. Selanjutnya komponen ketiga akan membandingkan B dengan C. Berarti selain B dengan C kita buat koefisiennya 0.
A 0, D, E, F, G, H 0 semuanya. Jadi supaya B dan C ini kalau dijumlahkan sama dengan 0, maka kita buat koefisien untuk B-1 dan koefisien untuk C-nya sama dengan 1. Nah, nanti bisa teman-teman cari sendiri untuk koefisien kontras. Ini bukan satu-satunya ya, bisa yang lain dari ini. Ini hanya salah satu contohnya saja. Nah, ini adalah komponen keempat, komponen kelima, komponen keenam, dan sekarang kita sudah memperoleh koefisien kontrasnya. Kemudian kita juga sudah menjumlahkan kuadrat dari koefisien kontrasnya. Nah, kalau yang ini 44, 119, ini adalah jumlah dari perlakuan A. Nah, yang ini. Dari perlakuan A, yang ini tadi ya, jumlah dari perlakuan A 44, jumlah dari perlakuan B 119, dan seterusnya gitu. Kita lanjutkan kembali sampai di koefisien kontras untuk ketiga komponen. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat masing-masing komponen. Jadi jumlah kuadrat untuk komponen ke I, tadi ada 7 komponen, ini komponen ke I berarti komponen ke-1, jumlah kuadrat komponen kedua, dan seterusnya. Nah, secara umum rumusnya adalah seperti ini. Jumlah dari C dikali T, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan R dikali jumlah kuadrat dari C dari C. Jumlah kuadrat dari C. C itu tadi koefisien kontras. Sementara T ini adalah totalnya yang tadi perlakuan A, T, dan seterusnya. Oke, kita mulai dulu dari jumlah kuadrat untuk koefisien kontras yang komponen pertama. Komponen pertama berarti kita buat koefisiennya adalah -7 tadi yang pertama ya, dikali dengan 44, jumlah dari perlakuan A. Kemudian ditambah 1 dikali 119, ini jumlah dari perlakuan kedua. Ini koefisien kontrasnya ini yang 1, 1, 1 ini adalah koefisien kontrasnya untuk yang komponen pertama. Kemudian yang ini 119, 85 itu adalah total untuk setiap kelompok perlakuan. Untuk perlakuan. Nah, setelah ini semuanya kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, selanjutnya kita kuadratkan. Nah, baru dibagi dengan R ini adalah banyaknya ulangan ya, R ini banyaknya ulangan dikali dengan 56. 56 itu adalah koefisien kontras kuadrat. 56. Jumlah kuadrat koefisien kontras. Nah, tadi udah komponen 1. Jumlah kuadrat komponen 1, kalau kita hitung hasilnya adalah 28,50. Lalu yang kedua pun sama demikian. Jumlah kuadrat untuk komponen kedua. Nah, komponen kedua tadi ada koefisiennya yang sama dengan 0 ya. Ini 0 dikali 44, tambah min 5 dikali 119, ditambah min 5 dikali 85, dan seterusnya. Kemudian dikuadratkan. Yang dikuadratkan, lalu dibagi banyaknya ulangan dikali jumlah kuadrat koefisien kontrasnya, 70. Jadi nanti kalau dihitung, jumlah kuadrat komponen kedua itu adalah 883,05. Nah, seterusnya ini sampai 7 komponen tadi kita hitung. Hasilnya seperti ini ya, kita udah punya jumlah kuadrat masing-masing komponen. Terus ini total jumlah kuadrat komponen. Nah, kalau total dari jumlah kuadrat komponen tinggal kita jumlahkan aja jumlah komponen 1, jumlah kuadrat komponen 1 ditambah jumlah kuadrat komponen 2 ditambah jumlah kuadrat komponen 3 dan seterusnya, itu namanya adalah total jumlah kuadrat komponen. Hasilnya adalah 1210,58. Nah, ini adalah total jumlah kuadrat komponen, nilainya itu nanti akan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan kalau kita hitung di ANOVA ya. Ini jumlah kuadrat perlakuan kita hitung di ANOVA. Oke, nah dari hitungan tadi kita bisa menyusun tabel ANOVA untuk masing-masing komponen seperti ini. Tadi yang pertama tabel kosong, tadi kita udah ada isinya. Nah, isinya itu adalah ini jumlah derajat bebas dari ulangan ini
kita ambil aja dari ANOVA yang sebelumnya, jumlah kuadratnya juga ambil aja dari ANOVA, kuadrat tengah pun demikian, F hitung dan F tabel. Lalu perlakuan juga masih kita ambil dari tabel ANOVA sebelumnya tadi dan seterusnya. Kemudian kita perlu menambahkan komponen 1 sampai komponen 7. Tadi sudah dikatakan bahwa derajat bebasnya itu adalah 1 masing-masing komponen. Kemudian jumlah kuadrat ini yang kita hitung tadi melalui rumus. Untuk komponen 1 jumlah kuadratnya adalah 28,58 dan seterusnya. Nah, komponen 1 jumlah kuadrat komponen 1 ditambah jumlah kuadrat komponen 2 dan seterusnya ditambah jumlah kuadrat komponen ke-7 itu nanti akan sama hasilnya ini dengan jumlah kuadrat perlakuan 1210,58. Nah, untuk kuadrat tengah, kan kalau yang ini tadi kita ambil dari tabel ANOVA sebelumnya ya, pas uji F pertama. Kalau yang komponen, ini kita hitung. Jadi, kuadrat tengah itu rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Sehingga kita punya kuadrat tengah untuk komponen 1 itu sama dengan jumlah kuadrat pada komponen 1 dibagi derajat bebas pada komponen 1. Nah, maka hasilnya 28,58 karena 28,58 dibagi dengan 1. Nah, untuk semua komponen ini kuadrat tengahnya sama dengan jumlah kuadratnya ya, karena pembaginya cuma 1. Jadi kita tuliskan aja ulang seperti itu. Nah, kemudian kita hitung F hitungnya. F hitung itu rumusnya ya, ingat-ingat lagi pelajaran yang lalu-lalu, itu adalah kuadrat tengah dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, ini kuadrat tengah galat 5,78. 5,78 ini diperoleh dari jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat. Ketemulah kuadrat tengah galat. Jadi untuk masing-masing komponen ini, kuadrat tengah komponen 1 dibagi dengan kuadrat tengah galat, itu hasilnya adalah F hitung untuk komponen 1, 4,95. Nah, begitu juga untuk komponen 2, F hitungnya kita hitung dari kuadrat tengah komponen 2 dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nanti hasilnya 152,88. Dan seterusnya ya, semua kuadrat tengah dari komponen ini nanti dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Nah, kemudian nanti ini kita bandingkan dengan F tabel pada taraf signifikan 5%. F tabel untuk komponen 1 itu 4,12. Jadi F tabel pada saat 5% untuk komponen 1 itu 4,12. Jadi kalau mencari tabel F, itu nanti ada derajat bebas galat dipakai derajat bebas komponen. Nah, gitu. Kalau yang perlakuan untuk mencari F tabelnya, derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat 35 ya, 735 pada saat 5% itu F tabelnya 2,29. Nah, F tabel pada saat 5% untuk derajat bebas 1 dan 35 itu adalah 4,12. Maka untuk masing-masing F tabel komponen 1 sampai komponen 7 itu nilainya sama, 4,12. Karena sama ya pada saat 5% dan pada saat derajat bebas 1 dan 35 gitu. 1,35. Nah, seperti itu. Kemudian kita bandingkan. Mari kita bandingkan untuk yang komponen 1. Kan tujuannya ada perbedaan nggak tadi antara perlakuan A dengan perlakuan yang lainnya. Nah, kita lihat nilai F hitungnya. Jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka artinya signifikan. Artinya terdapat perbedaan. Nah, berarti untuk komponen 1 ini kesimpulannya adalah terdapat perbedaan antara perlakuan A dengan perlakuan yang lainnya. Atau terdapat perbedaan daya kecambah jagung ketika dia tidak diberi fungisida dengan yang diberi fungisida. Itu ada bedanya. Kemudian yang komponen 2, tadi kita membedakan yang fungisida berbahan aktif merkuri dengan non-merkuri. Nah, ini juga ada bedanya ternyata, karena nilai F hitungnya jauh lebih besar daripada nilai F tabelnya. Pun demikian seterusnya, tapi ada yang tidak signifikan nih, yang komponen 5. Komponen 5 tadi kita membandingkan apa ya, saya lupa. Nah, jadi ini tidak signifikan, tidak ada bedanya, komponen 5, 6, dan 7.
Nah, kalau komponen 7 tadi kita membandingkan di dalam fungisida berbahan aktif non-merkuri tipe 3, gitu ya. Jadi G dengan H. G dengan H itu tidak ada bedanya karena nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Itu. Nah, yang terakhir ini adalah bulan. Jadi kita bisa menyimpulkan dari hasil F hitung tadi ya, kita bisa interpretasikan seperti ini, dari 1 sampai 7 karena ada 7 komponen. Yang pertama, terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok yang diberi fungisida dalam mencegah jamur terhadap daya kecambah tanaman jagung. Atau ada bedanya antara A dengan B, C, D, E, F, G, H. Yang kedua, ada juga bedanya antara B, C dengan D, E, F, G, H. Yang diberi fungisida dengan senyawa aktif merkuri dan non-merkuri dalam mencegah jamur terhadap daya kecambah jagung. Nah, dan seterusnya nanti koefisien interpretasinya seperti ini bisa dipelajari lebih lanjut. Oh, maaf, tadi kesimpulan ya. Nah, yang terakhir ini adalah interpretasi untuk komponen yang pertama. Yang pertama, nanti ada interpretasi untuk komponen kedua sampai ketujuh. Nah, saya bacakan dulu interpretasi untuk komponen yang pertama adalah rata-rata daya kecambah tanaman jagung pada perlakuan kontrol atau perlakuan A yang tidak diberi fungisida ya, itu adalah sebesar 7,33. Ini kita hitung aja rata-rata tadi kan 7,3 untuk perlakuan A. Dan berbeda dengan daya kecambah pada tanaman jagung yang diberi fungisida. Ya, kita bilang dia berbeda karena tadi nilai F hitung kontras pada komponen 1 itu signifikan. Jadi kalau signifikan tuh terdapat perbedaan. Selanjutnya, rata-rata daya kecambah yang diberi fungisida adalah sebesar 9,67 yang diberi fungisida. Karena yang diberi fungisida tadi ada perlakuan B sampai perlakuan H. Ini rata-ratanya dijumlahkan, kemudian dibagi 7. 7 ini karena B, C, D, E, F, G, H, ada 7 ya, dibagi 7. Nah, rata-rata yang diberi fungisida itu 9,67. Dan nilai rata-rata daya kecambah tanaman jagung yang diberi fungisida itu lebih besar daripada rata-rata daya kecambah tanaman jagung yang tidak diberi fungisida. Kenapa lebih besar? Karena 9,67 ini lebih besar daripada rata-rata A, 7,33. Nah, ini contoh untuk interpretasi pada komponen 1. Nah, untuk komponen 2 dan seterusnya nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa lagi di pelajaran atau topik-topik selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.